Baik teman-teman, jumpa kembali dalam tutorial sederhana menggunakan HP Android. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial mengenai bagaimana melakukan riset pasar di Tokopedia, masih dalam edisi jualan online melalui e-commerce Tokopedia. Baik teman-teman, kita mulai saja. Jadi ini kita langsung saja kita buka. Teman-teman bisa login dulu ke akun Tokopedia teman-teman, kemudian masuk ke menu seller Tokopedia. Nah, di sini ada menu-menu di samping kiri, teman-teman nanti bisa lihat ya. Ini Tokopedia seller. Kemudian teman-teman bisa membuka statistik ya. Dari menu sebelah kiri ini teman-teman cari statistik ya, statistik, kemudian buka wawasan pasar. Ya, teman-teman buka wawasan pasar. Jadi nanti setelah terbuka di menu wawasan pasar tersebut ada beberapa menu tampilan, diantaranya adalah peringkat penjualan toko, yaitu toko-toko yang berjualan di Tokopedia, berapa total transaksinya dalam periode tertentu. Kebetulan di tampilan wawasan pasar ini tidak disebutkan periodenya, tetapi ini masih tetap bisa kita jadikan acuan. Misalnya ini dalam periode 30 hari ya tidak masalah, nanti kita bisa membuat perbandingan yang sama untuk masing-masing kategori per 30 hari. Kemudian selain peringkat toko, di wawasan pasar Tokopedia ini juga ada kata kunci, kata-kata kunci yang biasa dipakai oleh oleh pencari. Nah, kemudian selain itu juga ada peringkat penjualan tertinggi untuk barang-barang yang ada di Tokopedia untuk kategori yang kita lihat. Oke, kali ini kita akan membuka kategori ya, salah satu kategori daster wanita yang ini teman-teman. Ini di fashion wanita, kemudian kita buka daster wanita, kita lihat peringkat penjualannya seperti apa. Nah, ini adalah peringkat penjualan untuk kategori daster wanita, ada 581 penjualan ya, ada 581 penjualan di sini atau 580 transaksi untuk periode tertentu. Di sini tidak disebutkan periodenya, tetapi misalnya kita asumsikan ini periodenya 1 bulan, ini masih bisa kita jadikan sebagai acuan. Kemudian kata kuncinya, kata kunci apa saja yang dipakai oleh para pembeli atau pencari barang yang diketikkan di menu pencarian Tokopedia untuk membuat transaksi mereka ya, untuk mencari barang yang akan mereka beli. Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah yang paling banyak daster. Jadi mereka mengetikkan kata daster, kemudian muncul 451 atau jumlah pencariannya ada 451 kali pencarian. Kemudian ada daster kaos, baju tidur, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kata kuncinya. Kemudian produk apa saja sih yang terlaris di kategori ini? Oke, jadi ketika teman-teman ingin melakukan pemilihan produk, teman-teman harus tentukan dulu kategori apa. Nah, dalam hal ini kita coba kategori daster wanita ya, di sini. Jadi total transaksinya ada 581, sangat tinggi transaksinya. Jadi di sini ada peluang ketika kita menjual barang dengan kategori yang sama ini, dengan kata kunci yang sudah kita set sesuai dengan kata pencarian untuk kategori ini, kita harapkan kita bisa mendapatkan transaksi yang atau porsi transaksi yang cukup baik di sini. Oke. Nah, kita juga coba bandingkan teman-teman dengan kategori lain. Di sini kita buka kaos anak laki-laki dengan kaos anak laki-laki yang hanya 237. Ya, artinya di sini bahwa kategori daster wanita masih jauh lebih banyak peluang, lebih besar daripada
kaos anak laki-laki ya. Jadi yang pertama harus kita tentukan di sini adalah bahwa kita menyiapkan produk kita ya. Setelah kita tahu kategori apa yang paling banyak, kita siapkan produk kita untuk kita taruh di kategori itu. Kemudian kita tentukan nama produk kita paling tidak memuat kata kunci dari kategori yang kita pilih tadi. Oke, baik. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin mengupload produk, tentukan dulu nama produk paling tidak harus memuat kata kunci atas kategori yang kita pilih tadi. Setelah itu kita harus memberikan nilai lebih dari produk-produk kompetitor kita. Jadi di sini kita lihat tadi ada produk terlaris di urutan nomor pertama ada 112 transaksi dengan kondisi barang atau kondisi produk tampilannya seperti itu ya. Kemudian bagaimana teman-teman caranya nanti teman-teman bersaing di kategori ini? Teman-teman harus menampilkan produk teman-teman di level atas pencarian. Nah, bagaimana menampilkannya? Teman-teman bisa lihat di tutorial saya sebelumnya mengenai penggunaan top ads ya teman-teman. Jadi penggunaan top ads ini akan memberikan nilai lebih atas produk teman-teman ya, bisa tampil di pencarian tertentu sesuai level top ads yang teman-teman bidik ya. Teman-teman bisa lihat di tutorial saya sebelumnya bagaimana menggunakan top ads. Nah, tapi jangan lupa teman-teman harus memastikan bahwa nama produk atau deskripsi produk teman-teman ada atau memuat kata kunci sesuai kategori yang teman-teman pilih tadi ya. Oke, jadi saya ulang. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman menentukan kategori apa yang akan teman-teman ambil atau kategori apa yang akan teman-teman masuki ya, dengan melihat peluang seberapa besar sih penjualan di kategori tersebut. Kemudian untuk nama produk teman-teman harus pastikan ada atau memuat salah satu dari kata kunci yang dipakai dalam kategori tersebut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, produk teman-teman harus mempunyai nilai lebih ya. Produk teman-teman harus mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk dari kompetitor, baik dari sisi tampilan, dari sisi kualitas sudah pasti, kemudian dari sisi harga, sehingga ketika teman-teman membawa atau melakukan push ya menggunakan ads atau menggunakan iklan, produk teman-teman ada potensi untuk dibeli oleh calon pembeli atau dipilih oleh calon pembeli, sehingga nanti ada transaksi. Meskipun kita sudah berhasil melakukan riset, kita tahu kategori apa yang kita pilih, kemudian nama produk sudah sesuai kata kunci, kemudian produk kita sudah kita push untuk tampil di pencarian paling atas. Tetapi jika produk kita nggak ada nilai lebihnya, mulai dari sisi tampilan, dari sisi nantinya kualitas atas testimoni para pembeli maupun atas harga, akan sangat sulit sekali untuk bersaing. Karena apa? Karena tentu saja penjual lain juga ya, atau beberapa penjual lain juga melakukan riset hal yang sama, dan mereka juga akan melakukan metode yang sama untuk menonjolkan atau membuat produk mereka jadi bersaing ya. Kurang lebih itu teman-teman sementara ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan, nanti teman-teman bisa putar ulang untuk lebih detail lagi, atau jika ada pertanyaan ataupun ingin sharing bisa teman-teman memberikan komen di video ini. Dan khusus untuk video dan channel ini jangan lupa subscribe. Teman-teman silahkan lakukan like, boleh dislike juga boleh, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain apabila teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa kita bagikan dengan yang lain dan yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen maupun share ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Selamat pagi.